Perkenalkan, nama saya Amanda Cahaya Ramadhani dengan NIM 8572709098. Di sini saya ingin melakukan praktik mengajar dengan 8 keterampilan mengajar. Berikut adalah videonya. Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Masih pada semangat atau belum? Masih. Oke. Sebelum pembelajaran berlangsung, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini Ibu mau melakukan absensi dulu, presensi terlebih dahulu. Nanti namanya dipanggil, tolong bilang hadir. Naila, hadir. Abdul, Putri. Oke, hadir semua ya. Oke anak-anak, masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Iya, tentang kebersihan diri kan kemarin. Sama halnya dengan hari ini, tapi kita di sini akan belajar mengenai sama kebersihan juga, kebersihan dan kesehatan diri. Kira-kira kenapa sih kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita? Iya, betul. Karena untuk menjaga tubuh kita biar tetap bersih, terhindar dari kuman, terhindar dari segala penyakit. Iya. Jadi banyak manfaatnya ya kalau misalnya kita menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Gak rugi juga kan gitu, ya minimal cuci tangan lah sebelum makan, mandi 2 kali sehari, apalagi pakai baju, pakai sampo-nya yang baik dan benar. Terus apalagi pakai bajunya juga yang bersih. Sebelum kita mulai nih lebih dalam lagi, Ibu mau kalian tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Aku, kamu. Aku, kamu. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran pertamanya kita mau menonton video mengenai kebersihan dan kesehatan diri kita. Jadi kalian nonton dan nanti kita diskusikan nih bersama Carlo. Halo teman-teman, aku baru saja kembali setelah bermain di luar. Lihat, keringatku banyak karena berlarian. Setelah bepergian dari luar ruangan, aku selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Aku juga selalu mencuci tanganku sebelum dan sesudah makan, setelah dari kamar mandi, setelah menyentuh hewan, dan setelah menyentuh benda kotor. Sekarang, aku akan pergi mandi untuk membersihkan badanku yang berkeringat. Biasanya aku mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Kita perlu mandi minimal 1 kali sehari agar selalu bersih. Saat mandi, aku membasahi tubuhku dengan air. Lalu, membersihkan tubuhku dengan sabun. Dan rambutku dengan sampo. Kemudian, membilasnya. Setelah itu, aku mengeringkan tubuhku dengan handuk yang bersih. Jangan lupa untuk selalu menggantung handukmu setelah mandi agar tidak berjamur dan berbau. Sekarang aku sudah bersih dan berganti pakaian. Aku juga selalu menyisir rambutku setelah mandi agar terlihat rapih. Wah, kukuku sudah terlihat panjang. Aku akan mengguntingnya agar tetap bersih. Hari sudah malam, saatnya aku untuk beristirahat. Sebelum tidur, aku harus menyikat gigiku terlebih dahulu. Kita perlu menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Setelah menyikat gigi, aku juga mencuci muka dan kakiku.
Itulah kebiasaan yang aku lakukan untuk menjaga kebersihan diri. Sekarang sudah waktunya aku tidur. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, setelah nonton video tadi, kira-kira kalian bisa tahu di mana kuman tersembunyinya? Iya, betul. Kuman ada di mana-mana, ada di mana aja. Gagang pintu ada, di tangan kita sendiri juga ada. Di mana? Debu-debu di jalanan juga banyak. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kumannya nih masuk nih ke perut kita? Kita nggak cuci tangan. Kalau misalnya kita mau makan, kita nggak cuci tangan nih. Terus kita ya udah asal masukin aja langsung makanannya ke mulut. Apa itu yang terjadi? Sakit perut, sembelit, diare juga bisa, macam-macam, makanya bahaya banget. Jadi kita harus cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan kenapa kita harus menjaga kebersihan diri itu karena merupakan langkah yang sangat penting untuk diri kita sendiri tentunya, dan bisa bermanfaat juga manfaatnya tuh kita kerasa, dan untuk orang lain juga sama gitu. Nah, contohnya itu apa saja sih dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri? Cuci tangan dengan sabun dengan berapa gerakan? 6 gerakan. Terus apa lagi? Mandi secara teratur, membersihkan diri dari kotoran, dari kuman, menggosok gigi sebelum makan, habis itu setelah sarapan dan sebelum tidur, memakai pakaian yang bersih, menjaga kebersihan rambut yang sudah tadi Ibu jelaskan. Selain untuk menjaga diri kita sendiri nih, kebersihan itu bisa lingkungan itu juga salah satunya. Kenapa lingkungan juga termasuk? Karena kan kita hidup itu di lingkungan ya. Iya, berhadapan langsung gitu. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, taman bermain, ya kan. Kalau misalnya kita jalan dalam perjalanan juga kan lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih itu merupakan salah satu cara juga untuk mencegah berbagai macam penyakit. Kita juga nyaman kan kalau misalnya lingkungan kita bersih, sehat gitu. Nah, caranya gimana? Membuang sampah pada tempatnya, apalagi menjaga kebersihan kelas, kebersihan rumah, menanam pohon. Selain itu, ada lagi nggak yang tahu? Berolahraga itu juga penting untuk menjaga stamina tubuh. Nggak harus lama-lama, kurang lebih 30 menit lah setiap hari, itu udah oke banget. Apalagi makan makanan bergizi, protein, sayuran, buah-buahan, karbohidrat juga boleh tapi secukupnya aja. Vitamin, mineral ya. Minum air putih yang cukup, betul. Terus istirahat juga yang cukup, minimal berapa jam? 8 jam. Nah, dari semua itu insya Allah kita dapat terbebas dari berbagai macam penyakit. Penyakit itu bisa macem-macem banget cara menularnya. Bahkan hal sepele yang menurut kita sepele pun itu ada penyakitnya gitu. Bisa menular dengan cara udara, air, makanan, kontak langsung dengan orang, salim salah seperti makanan. Setelah kita salim atau bersentuhan kontak fisik dengan seseorang, kita harus cuci tangan. Kalau nggak mau cuci tangan, pakai hand sanitizer, jadi bawa tuh hand sanitizernya. Terus apalagi kalau misalnya kita sakit, kita mencegahnya gimana? Pakai masker, batuknya ditutup dengan siku. Apalagi tidak berbagi alat makan. Oke. Dengan memahami dan menerapkan pola hidup sehat tadi yang udah Ibu jelaskan, semoga nih anak-anak sudah pada mengerti ya mengenai gimana sih betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Kan manfaatnya juga kerasa ya bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Itu kalau misalnya kitanya bersih, kitanya juga nyaman, lingkungannya bersih, kita juga nyaman gitu. Kalau misalnya kita berteman, temannya juga menjaga kebersihannya, itu kelihatan kan rapihnya, wangi gitu, kitanya juga nyaman untuk bermain atau ngobrol secara langsung. Oke, tadi kan banyak banget nih yang jawab. Salah satunya itu mencuci tangan dengan benar. Nah, gimana kita mencuci tangan dengan benar? Ada kaidahnya, ada aturannya mencuci tangannya itu. Tadi siapa yang jawab? Oh iya, kamu ya. Berapa? Ayo, kaidah.
aturan untuk mencuci tangannya. Ada 8 gerakan. Oke, kita coba bareng-bareng ya. How to wash your hand. Yang pertama, gunakan sabunnya, digosok seperti ini, belakangnya, punggungnya, jari-jarinya nih, sela-sela jari, tuh, jempolnya, tuh, kanan kiri, kuku, fingernails, diputar-putar, satunya juga dibilas dengan air yang bersih dan dikeringkan. Boleh ditambah juga dengan hand sanitizer, jadi biar makin kekunci kebersihannya gitu. Baik, dari materi yang udah Ibu jelasin sama video yang udah kita tampilin tadi, Ibu mau kita bagi beberapa kelompok ya. 4 kelompok deh. Kita bagi beberapa kelompok, masing-masing kelompok anggotanya 4 orang dengan cara berhitung 1 sampai 4 seterusnya ya, 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 4 gitu, oke? Nah, di sini kita mau melakukan eksperimen sederhana mengenai kuman nih. Cara kuman yang tidak terlihat gitu dengan caranya tadi kemarin sudah Ibu suruh, Ibu minta untuk bawa wadah air, pakai lada boleh, pakai bedak juga boleh. Air putih ditaruh dalam wadah, taruh bedak atau ladanya sebagai bentuk kuman ya. Oke, bentar, lucup. Kalau sudah, sabun yang Ibu suruh bawa itu kita ambil, kita olesin ke tangan, telunjuk seperti ini, terlihat ya. Kita celupkan. Nah, tuh, dia akan terpecah, terbelah-belah. Tuh. Ya kan? Ini salah satu contoh dari kuman itu sendiri. Dia akan menghindar, akan menghilang apabila kita mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun sebelum makan, setelah makan, kalau misalnya makannya pakai tangan dicuci juga, setelah kontak fisik juga kita cuci tangan. Jadi pokoknya biar kumannya itu menghilang dan kita juga sehat. Oke, setelah praktik tadi, jangan lupa kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir menggunakan 8 gerakan mencuci tangan. Oke, selanjutnya setelah melakukan eksperimen, Ibu mau bagiin LKPD, lembar kerja, kerjakan teka-teki silang. Hanya itu kebersihan. Jadi kalian nemuin 10 kata tentang kebersihan dan kesehatan dalam kotak hurufnya. Misalnya di sini ada tulisannya juga di kata kunci bawahnya. Ada sabun, ada kuman, ada cuci, ada air, ada jari, gitu. Ada mandi, macam-macam. Nanti kalian lingkarin sesuai dengan kata kuncinya. Kalau misalnya sudah selesai, boleh dikumpulkan dan kalian bisa presentasiin nanti ya di depan ya. Oke, kelompok 1 mau maju dulu, boleh. Silahkan dipresentasikan. Oke, tepuk tangan sebelum pembelajaran berakhir. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah berani untuk bereksperimen dan mengerjakan lembar kerjanya dengan baik dan benar. Tepuk tangan dulu. Jadi, apa pembelajaran kita hari ini? Menjaga kebersihan diri dan kesehatan diri, betul. Jadi kenapa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri? Untuk menghindari kuman, betul. Membuat diri kita nyaman, iya. Menjaga lingkungan tetap bersih. Menjaga pola hidup, oke, betul, hebat ya, daripada pintar, daripada ngerti semua.
Sebelum ibu tutup, kita mau doa dulu, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak untuk waktu dan partisipasinya. Sekiranya cukup, ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.